Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Heru Trijoko di Mapolsek Ngaglik, Yogyakarta. Selamat siang, Heru. Selamat siang. Ya, Heru, bagaimana kondisi plat mobil mewah pelaku di kantor polisi yang diganti? Bisa Anda tunjukkan kepada kami, Heru? Oke, ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Mapolsek Ngaglik, Yogyakarta, dan inilah mobil mewah BMW yang plat nomornya sudah berganti menjadi B1442NAC. Dari sebelumnya pada saat kecelakaan platnya adalah F1206 dan pergantian plat nomor ini terekam kamera CCTV yang ada di Polsek Ngaglik, Sleman, dan saat ini pelaku yang mengganti plat nomor telah diperiksa dan kita masih menunggu apakah statusnya telah beralih menjadi tersangka atau belum. Yang jelas tadi saya konfirmasi kepada Kapolsek bahwasanya polisi masih melakukan pemeriksaan untuk pemenuhan berkas acara BAP-nya. Dan untuk posisi CCTV-nya berada di belakang Polsek, di mana ini adalah arahnya mengarah ke barang bukti dari BMW yang diamankan di Polsek Ngaglik, Sleman. Ini saja. Iya, Heru, siapa pelaku yang mengganti plat mobil ini? Ya, berdasarkan informasi tadi pagi yang kami peroleh, bahwasanya pelaku mengaku sebagai saudara atau kerabat daripada tersangka Cristiano Tarigan. Pelaku kepada kepolisian bertamu, kemudian tiba-tiba langsung ke arah mobil BMW tanpa pengetahuan polisi melakukan pergantian plat nomor. Dan hingga saat ini belum diketahui juga, kami belum memperoleh keterangan secara resmi identitas dari pelaku, namun demikian pelaku diperkirakan berusia sekitar 30-an tahun dan pekerjaannya adalah wira swasta. Demikian. Iya, Heru, ada berapa pelaku yang mengganti plat mobil mewah ini dan apakah ini artinya proses penggantian plat mobil atas arahan dari pelaku penabrakan pemilik mobil ini ya, Heru? Ya, kami belum memiliki informasi secara resmi, namun demikian tadi dipastikan bahwasanya pelaku yang diperiksa adalah satu orang laki-laki usia sekitar 30-an tahun dan mengaku sebagai kerabat atau saudara dari tersangka Cristiano Tarigan. Mengenai motif juga kita belum memiliki informasi secara pasti karena pihak kepolisian juga belum memberikan rilis. Demikian. Ya, di mana lokasi penggantian plat mobil ini dilakukan oleh pelaku? Ya, lokasinya persis tepat di belakang Polsek Ngaglik ini. Di belakang Polsek Ngaglik ini ada barang bukti yang diamankan di sini, sehingga memang cukup jauh dari pantauan dari kepolisian yang di depan, yang penjagaan di depan. Namun demikian di belakang pun sebenarnya juga ada tiket petugasnya, cuman proses penggantian ini diperkirakan sekitar pukul 9 pagi atau beberapa jam setelah kejadian kecelakaan yang ada di Jalan Palagan Tentara Mataram. Demikian. Apakah ada indikasi pemilik mobil ini atau pelaku penabrakan ini menggunakan plat mobil palsu, Heru? Ya, kalau dilihat dari sekarang yang terlihat di layar, ini adalah plat nomor mobil yang asli, sehingga yang digunakan pada saat kecelakaan diduga menggunakan plat nomor mobil bukan asli atau palsu. Demikian. Baik, kemudian kalau proses pemeriksaan terhadap pelaku penabrakan sejauh ini seperti apa yang berjalan di sana, Heru? Ya, sampai saat ini memang proses pemeriksaan informasinya telah selesai dan akan dilimpahkan ke Polresta Sleman, Yogyakarta. Mengingat kasus ini adalah merupakan follow up dari kasus primer sebelumnya, yaitu kejadian kecelakaan di Jalan Palagan. Baik, Heru, ini kan Fakultas Hukum UGM juga membentuk tim hukum khusus untuk mengawal kasus ini. Bagaimana prosesnya sejauh ini? Ya, prosesnya masih berlanjut. Dari pihak
keluarga korban telah berkonsultasi dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum UGM, dan dari pihak UGM juga telah membentuk tim kuasa hukum untuk mendampingi keluarga korban. Dan sampai saat ini proses masih berlanjut dan masih akan menunggu nanti hingga kasus ini tuntas di pengadilan. Baik, Heru, sempat ada permintaan untuk berdamai dalam penyelesaian kasus ini. Bagaimana tanggapan dari keluarga korban? Ya, dari keluarga korban melalui ibunya, ibu kandung dari Argo Eriko Akpandi, memang masih bersikeras untuk memproses kasus ini secara tuntas hingga ke pengadilan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan juga akan ada jalur yang lain. Namun hingga saat ini memang belum ada tanda-tanda ke arah situ. Baik. Baik, Heru, untuk antara korban dan pelaku ini sebetulnya apakah saling kenal? Ya, antara korban dan pelaku diperkirakan memang tidak saling kenal. Karena memang masing-masing beda fakultas. Yang satunya korban adalah fakultas hukum, sementara pelaku adalah fakultas ekonomi dan bisnis. Baik, terima kasih Heru Trijoko melaporkan langsung dari Mapolsek Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, dan selamat bertugas kembali.